Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Krisna dengan NIM 075. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok dengan 3 orang, yaitu Iqbal dengan NIM 072 dan Chandra dengan NIM 073. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas secara singkat mengenai pengerjaan manual pada kasus frame ini. Jadi dengan diketahui E adalah 200 GPa, I adalah 300 x 10⁻6 mm pangkat 4 dan A adalah 10 x 10⁻3 mm kuadrat. Yang kita disuruh cari adalah bagaimana reaksi perletakan terhadap beban eksternal yang bekerja. Jadi dengan penomoran degree of freedom seperti ini, dan jangan lupa penomoran degree of freedom supaya mudah kita mulai dari ujung yang tidak terkekang, karena di situ akan kita harus cari nilai displacement-nya. Tahap pertama adalah dengan mencari bagaimana pengaruh beban eksternal pada setiap member. Maka untuk member AB dengan beban eksternal beban merata yaitu 12 kN per meter, kita dapatkan beban horizontal ke atas kiri kanan ada 24 kN didapat dari 12 kali 4 per 8 dibagi 2, 24. Kemudian untuk beban rotasinya adalah WL kuadrat per 12, kita dapatkan 16 kN. Sebelah kiri adalah berlawanan jarum jam, sebelah kanan adalah searah dengan jarum jam. Sedangkan tidak ada beban horizontal terjadi. Jadi jika kita tuliskan dalam matriks adalah ini, karena dengan sudut yang terbentuk adalah 0 derajat, maka kita perlu mentransformasikannya ke dalam koordinat global. Jadi kita dapatkan seperti ini. Dengan prosedur yang sama pada member BC, kita dapatkan seperti ini. Untuk matriks untuk gayanya. Jadi jika digambarkan, kedua member tersebut akan kita dapatkan beban eksternal sebesar ini. Ini adalah kika yang akan kita gunakan. Ini seperti itu. Dan jangan lupa arahnya ya. Jadi kalau misalnya ke atas kita anggap positif, ke kanan positif, berlawanan dengan jarum jam juga positif. Kemudian tahap berikutnya adalah membuat matriks konstruktor koordinat globalnya. Jadi di sini ada dua bentuk umum sebenarnya. Yang pertama adalah yang ini. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melihatnya dalam buku Hibler. Jadi saya gunakan yang di video SA50 kalau tidak salah, SA49. Maka untuk member AB kita dapatkan ini, member BC kita dapatkan ini. Jadi matriks konstruktor koordinat globalnya adalah dengan ukuran 9x9 adalah ini. Jadi selanjutnya adalah kita perlu mencari displacement di ujung tak terkekangnya tadi, yaitu D1, D2, dan D3. Dengan kita partisi matriksnya pada rumus Q 9K kali D, kita dapatkan D2-nya ini, D1-nya ini, dan D3-nya adalah ini. Jadi tahap terakhir adalah dengan mencari member end force-nya dengan rumus F9K kali D kali plus P. P ini adalah matriks gaya yang tadi kita dapatkan pada tahap pertama. Dengan D-nya adalah ini. Jadi kita dapatkan nilai member end force-nya adalah ini. Jadi jangan lupa digambarkan dan jangan sampai keliru dengan arahnya. Seperti ini. Dengan prosedur yang sama pada member BC, didapatkan dengan displacement diketahui adalah ini, maka kita bisa menghitung nilai masing-masing F-nya adalah seperti ini. Jadi kita gambarkan juga seperti ini. Jadi dengan member AB yang horizontal seperti ini dan member BC yang vertikal seperti ini, maka kita perlu gambarkan bagaimana jika digambarkan keseluruhannya. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa simpulkan pada peletakan pada join A adalah nilainya adalah segini, dan pada peletakan jepit pada join B adalah nilainya seperti ini. Maka hasilnya adalah pada peletakan join A ke atas adalah 26,4227 kN, ke kanan adalah 6,785 kN, dan gaya rotasi berlawanan jarum jam adalah 19,555 kN. Kemudian pada peletakan jepit join B, ke atas adalah 21,575 kN, ke kanan adalah 3,215 kN, dan gaya rotasi searah jarum jam adalah 2,7217 kN. Jadi untuk memastikan apakah hasilnya benar, teman-teman bisa cross check dengan menjumlahkan gaya vertikalnya dengan beban eksternal yang ada, kemudian menjumlahkan beban horizontalnya dengan gaya eksternal yang ada. Jadi jumlahnya pasti sama seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini telah disajikan sebuah soal portal. Jadi kita akan menyelesaikan menggunakan analisa struktur metode matriks menggunakan bantuan aplikasi MATCAD. Oke, aplikasi ini digunakan untuk membantu perhitungan dalam prosesi kita untuk mencari nilai gaya-gaya dalamnya. Untuk pengantar, untuk memasukkan suatu matriks, kita bisa masuk ke toolbar matrix and table and insert matrix. Jadi silahkan pilih mau berapa ordernya ya. Lanjut, langkah awal adalah memasukkan, menginput nilai-nilai yang diketahui. Dengan cara, sebagai contoh, kita menggunakan titik 2. Maka langsung keluar titik 2 sama dengan. Jadi kita menggunakan sama dengan, kenapa? Karena apabila kita menggunakan sama dengan, maka akan keluarlah hasil apabila kita memasukkan rumus. Jadi sama dengan itu digunakan untuk operasi perhitungan. Oke. Jadi sebagai contoh ini untuk E dikali I akan disamadangankan, akan keluar hasil. Untuk nilai E dikali I. E ini dan ini. Nah, ini kita masuk saja ke perhitungan. Jadi untuk langkah awal adalah kita mencari KIKA dan DK yang diketahui. Jadi untuk hal tersebut kita bisa lihat di gambar untuk member AB dengan theta 0 derajat, maka didapatlah gaya-gaya yang bekerja pada batangnya adalah seperti ini. Dapat kita implementasikan ke dalam matriks dan didapatlah nilai matriks PAB adalah seperti ini. Untuk yang BC kita menggunakan theta minus 90 derajat dengan plot gambar seperti ini, maka akan didapatkanlah matriks PBC seperti ini. Maka setelah kita memperoleh masing-masing member gaya-gaya yang bekerja, kita akan gabungkan gaya-gaya yang bekerja tersebut dan didapatkanlah nilai DK dan KIKA yang diketahui, di mana nilai DK yang diketahui adalah nilai pada perletak masing-masing peletakan adalah 0, di mana pada noda 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada masing-masing peletakan jepit, dikarenakan pada peletakan jepit tidak diizinkan suatu displacement. Oke. Lanjut, kita akan mencari matriks kekakuan struktur dengan bentuk umum yang seperti ini dengan rumus yang dituliskan terlebih dahulu agar nanti akan memudahkan kita untuk proses perhitungan. Jadi kita masuk saja langsung ke member AB ya. Jadi setelah kita menulis nilai-nilai yang kita butuhkan pada suatu rumus, di mana seperti ini yang dibutuhkan adalah nilai beta, nilai S, di mana S itu sinus dan C itu cos dan alpha, serta panjang L. Maka kita tulis terlebih dahulu bahan-bahannya dan kita masukkan rumus umum yang seperti ini. Jadi tinggal di copy saja. Maka apabila kita menekan sama dengan, akan keluarlah hasil seperti ini. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Nilai K1 kita klik sama dengan pada tombol dulu dan keluarlah hasil seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya untuk member BC sama saja, hanya kita tulis dulu bahan-bahan yang diperlukan. Setelah itu kita memplotkan rumus umum dan kita tekan sama dengan, maka akan keluarlah hasil seperti ini. Jadi setelah itu kita akan masuk ke perakitan matriks kekakuan struktur koordinat global. Kita gabungkan antara K1 dan K2 sehingga menjadi seperti ini, dan didapatlah matriks kekakuan struktur K besar dengan order 9x9 adalah seperti ini. Sehingga setelah memperoleh itu, kita dapat melanjutkannya untuk mencari displacement. Jadi untuk mencari displacement sendiri, kita menggunakan rumus umum KIK kali D. Kita masukkan matriks yang sudah kita ketahui tadi dan kita iriskan pada KIK yang sudah diketahui untuk mencari D yang belum diketahui atau DUK, unconstrained. Oke. Setelah diiriskan matriks tersebut, didapatlah hasil matriks seperti ini. Dan setelah kita menggunakan metode eliminasi, akan kita dapatkan nilai displacement pada noda 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah kita bisa mencari gaya-gaya yang bekerja pada setiap batang, pada setiap member ya, menggunakan rumus umum K dikali D plus P. Oke, dapatlah seperti ini. Kita masukkan bahan-bahannya dan kita plotkan rumus sehingga apabila sama dengan, keluar hasil F seperti ini. Untuk member BC sama saja, kita tuliskan dulu yang ingin kita cari, plotkan pada rumus, dan keluarlah hasil seperti ini. Jadi apabila kita gabungkan pada gambar, didapatlah gaya-gaya dalam yang bekerja pada struktur ini adalah sebagai berikut. Oke. Jadi kesimpulannya, penggunaan MATCAD ini kita gunakan untuk memudahkan prosesi perhitungan, atau bisa kita gunakan juga sebagai cross check untuk meyakinkan hasil perhitungan yang telah kita buat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, perkenalkan, nama saya Dewi Chandra Trikrama dengan NIM 18055111073. Saya berasal dari kelompok 4 analisis struktur metode matriks kelas 3 reguler. Di sini saya sebagai anggota yang menjelaskan mengenai analisis dengan program SAP 2000. Oke, untuk di program SAP 2000 sendiri, kita tidak bisa serta-merta menyertakan angka E, I, dan A yang ada di ketentuan soal. Sehingga, apa yang bisa kita lakukan untuk menyertakan angka I dan A? Kita harus mengatur dimensinya dan material yang kita gunakan dalam portal itu, dalam frame itu. Sehingga untuk kasus kami menggunakan SH400x200 yang diciptakan oleh JFE Steel dengan web thickness berkisar di 9 mm dan flank thickness berkisar di 16 mm. Baik, mari kita langsung masuk ke SAP-nya, dan di sini saya sudah menyertakan suatu portal dengan satu kolom dan satu balok dengan peletakan jepit dan jepit, dan juga saya sudah menyertakan beban merata yang berada di baloknya dan beban terpusat yang berada di kolomnya. Baik, agar tidak terlalu lama, kita bisa menganalisa dari portal ini dengan cara analyze, dan kita pilih yang run analyze, kemudian kita run now. Baik, setelah kita menganalisa, maka kita akan menemukan deform shape-nya yang seperti kita lihat di Windows yang di kiri, dan di kanan itu akan tetap frame concentrated loss yang bisa kita atur-atur. Di deform shape juga bisa kita atur. Untuk sebagai perbandingan, kita di kiri akan diberikan deform shape dan di kanan akan moment dan shear-nya. Ini dia shear force-nya. Ini dia momen tiga-tiganya atau bidang momennya. Dan ini dia reaksi peletakannya. Kemudian kita juga bisa melihat pergeserannya. Dan karena di hasil manual kami menemukan displacement di pertemuan antara balok dan kolom, maka kita tinggal pencet saja pertemuan ini dengan klik kanan, dan kita akan menemukan displacementnya dari segi translasi dan rotasi. Baik, sekian penjabaran dari analisa SAP 2000 ini. Jika ingin mengetahui tahapannya lebih lanjut, bisa dilihat dari presentasi kami. Dan hasil dari sini tentunya akan sedikit berbeda dengan perhitungan di manual dan MATLAB, karena terdapat beberapa faktor yang berbeda, yang tidak 100% sama, seperti faktor I dan faktor A-nya yang ternyata tidak benar-benar sama. Sehingga hal ini tentunya akan mempengaruhi perhitungan di reaksi peletakan, di shear-nya dan di momennya, dan di aksialnya juga, dan tentunya akan berpengaruh juga di displacement-nya. Baik, sekian penjabaran saya ucapkan terima kasih.